Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah, amma ba'd. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahsan Hakim Sam, dari kelas manajemen H dengan NIM 220903502237. Dengan akan mempresentasikan materi dengan judul Uang, Institusi Keuangan dan Penawaran Uang untuk memenuhi tugas UTS kami. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk materi yang pertama yaitu definisi dan ciri-ciri uang. Perekonomian dapat dibedakan menjadi perekonomian barter dan perekonomian uang. Yang diartikan dengan perekonomian barter adalah suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana. Kegiatan tukar menukar masih terbatas dan jual beli dilakukan secara pertukaran barang dengan barang atau barter. Yang dimaksud dengan perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Semakin modern suatu negara, maka semakin penting peranan uang dalam menggerakkan kegiatan perdagangan. Bank diciptakan dalam perekonomian dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar menukar dan perdagangan. Maka uang selalu didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan. Selanjutnya itu agar masyarakat menyetujui penggunaan sesuatu benda sebagai uang, haruslah benda itu memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama yaitu nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, mudah dibawa-bawa. Yang ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang keempat, tahan lama. Yang kelima, jumlahnya terbatas, dalam kurung tidak berlebih-lebih. Yang keenam, bendanya mempunyai mutu yang sama. Beberapa fungsi uang. Dalam ilmu ekonomi, peranan atau fungsi uang dalam melancarkan kegiatan perdagangan dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu adalah untuk melancarkan kegiatan tukar menukar pertama. Yang kedua, untuk menjadi satuan nilai. Terus yang ketiga, untuk ukuran bayaran yang ditunda. Yang keempat, sebagai alat penyimpan nilai. Jenis uang sepanjang sejarah. Kita bahas uang pada masa lalu. Yang pertama yaitu jenis uang yang mula-mula sekali digunakan. Uang yang mula-mula sekali digunakan terdiri dari barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan yang banyak mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti makanan, binatang kerja maupun alat untuk kehidupan sehari-hari. B. Penggunaan emas dan perak sebagai uang. Selama kurang lebih 25 abad merupakan mata uang yang paling banyak digunakan oleh berbagai negara adalah mata uang emas dan perak. Tapi emas dan perak memiliki kelemahan seperti memerlukan tempat yang besar, berat serta sukar ditambah jumlahnya. Selanjutnya, perkembangan penggunaan uang kertas dan uang bank. Penggunaan uang kertas bertambah pesat setelah bank-bank umum mengeluarkan uang kertas tanpa terlebih dahulu menerima emas dari para nasabahnya. Apabila di dalam perekonomian telah terwujud kebutuhan yang mendesak akan uang, maka bank-bank umum sampai kepada suatu jumlah maksimum tertentu akan bersedia menyediakannya. Dengan demikian, setelah periode tersebut, uang kertas yang beredar telah melebihi nilai emas yang disimpan oleh bank-bank umum. Terus yang selanjutnya, jenis-jenis lembaga keuangan. Yang dimaksudkan dengan lembaga keuangan adalah sebuah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpankan kepada mereka. Badan-badan itu mendorong masyarakat untuk membuat tabungan kepada mereka. Sebagai balas jasanya, para penabung akan diberi pendapatan berupa bunga ke atas tabungan yang mereka buat.
Jenis-jenis lembaga yaitu seperti bank umum atau bank perdagangan, bank yang berfungsi untuk meminjamkan atau menginvestasikan, memberi pinjaman serta menciptakan sendiri uang giral. Yang kedua, bank tabungan, yaitu menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka panjang dan kemudian menjamkan atau menginvestasikan uang tersebut. Yang ketiga, perusahaan peminjaman, badan keuangan yang menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka lama dan selanjutnya meminjamkan atau menginvestasikan tabungan tersebut. Yang selanjutnya, pasar saham, lembaga yang berfungsi menjadi pusat di mana saham perusahaan-perusahaan diperjualbelikan. Selanjutnya yang kelima, perusahaan asuransi yang memperoleh uang dengan menjanjikan akan membuat sejumlah ganti rugi kepada individu, perusahaan, dan badan-badan lainnya apabila terjadi suatu peristiwa. Materi selanjutnya itu penciptaan tabungan giral, rekening koran atau rekening koran. Tabungan giral atau rekening koran yang diciptakan oleh bank umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, tabungan giral utama dan tabungan giral derivatif. Bank umum akan menciptakan tabungan giral utama apabila ia mendapat uang dari langganannya dalam bentuk uang tunai atau cek yang ditarik dari bank lain. Bank umum akan menciptakan tabungan derivatif apabila bank itu memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Selanjutnya, mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Dalam peredaran dan uang beredar. Mata uang dalam perdagangan adalah sejumlah mata uang yang dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas, sedangkan uang beredar adalah semua jenis uang yang beredar dalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Pengertian uang beredar sini dibedakan pula menjadi dua. Pengertian dalam pengertian yang terbatas uang beredar adalah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh perseroan, perusahaan-perusahaan dan badan-badan pemerintah. Sedangkan dalam pengertian yang luas, uang beredar meliputi yang pertama mata uang dalam peredaran, yang kedua uang giral, dan yang ketiga adalah uang kuasi. Perkembangan bank sentral. Lanjut ke pembahasan berikutnya, itu perkembangan bank sentral. Perkembangan bank sentral di berbagai negara. Bank sentral dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah yang diserahi tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kestabilan kegiatan lembaga-lembaga keuangan dan untuk menjamin agar kegiatan lembaga keuangan itu akan membantu menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Hampir setiap negara mempunyai bank sentral yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang terdapat dalam perekonomian. Tidak semua bank sentral yang ada sekarang ini dari semenjak didirikan telah merupakan bank sentral. Di Swedia, bank sentral didirikan pada tahun 1660, tetapi baru pada tahun 1897 bank tersebut bertindak sebagai bank sentral. Bank of England, yaitu Bank Sentral Inggris, didirikan pada tahun 1694. Tetapi fungsinya sebagai bank sentral baru dimulai sejak tahun 1884 di Amerika. 1884. Di Amerika Serikat banyak dinamakan Federal Reserve System, didirikan pada tahun 1913. Di negara-negara berkembang termasuk di negara kita, bank sentral didirikan semenjak mereka mencapai kemerdekaan, yaitu pada tahun-tahun sesudah Perang Dunia Kedua. Bank sentral di negara kita adalah Bank Indonesia. Lanjut ke materi selanjutnya, itu perbedaan kegiatan bank sentral dan bank umum. Dalam perekonomian hanya terdapat satu bank sentral. Sebaliknya, bank umum mempunyai jumlah yang lebih banyak. Walaupun demikian, bank sentral mempunyai kemampuan yang besar di dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. Bank umum kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta di negara maju dan negara berkembang. Bank sentral
dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah. Tujuan yang berbeda, bank umum berfokus kepada menciptakan keuntungan untuk pemiliknya, sedangkan tujuan bank sentral untuk mengatur dan mengawasi kegiatan bank-bank umum dan lembaga-lembaga keuangan serta menciptakan kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Bank sentral diberi kekuasaan mencetak uang kertas dan logam, sedangkan bank umum tidak. Materi selanjutnya, fungsi utama bank sentral. Yang pertama, bertindak sebagai bank kepada pemerintah. Yang kedua, bertindak sebagai bank kepada bank umum. Yang ketiga, mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, mengawasi keseimbangan kegiatan perdagangan luar negeri. Yang kelima, mencetak uang logam dan uang kertas untuk melancarkan kegiatan produksi dan perdagangan. Untuk bank sentral sebagai anak bank kepada pemerintah. Di dalam pemerintahan, bank sentral bertindak sebagai lembaga keuangan terutama yang menyimpan uang yang dimiliki pemerintah. Seterusnya, pemerintah menggunakan jasa-jasa bank sentral untuk membayar dan mengirimkan uang kepada pemerintah daerah dan departemen pemerintah. Ada kalanya pemerintah berbelanja lebih banyak daripada pendapatan yang diperolehnya. Oleh sebab itu, pemerintah harus meminjamkan di bank sentral. Di negara-negara maju seperti di Inggris, salah satu caranya adalah dengan mengeluarkan treasury bill, yaitu pinjaman pemerintah yang akan dibayar kembali dalam jangka pendek. Treasury bill itu biasanya berjangka 3 bulan, tetapi ada juga yang berjangka 6 bulan, 9 bulan, atau 1 tahun. Kedua, bank sentral sebagai bank kepada bank umum. Bank sentral selalu disebut juga sebagai bank kepada bank atau sumber pinjaman terakhir, lender of last resort. Artinya bank sentral adalah bank dari bank-bank lainnya dan ia merupakan sumber terakhir dari pinjaman apabila bank-bank umum tidak dapat memperoleh lagi pinjaman dari sumber lainnya. Bank umum akan menyimpan sebagian dari uang tunai yang dimilikinya di bank sentral untuk memenuhi peraturan-peraturan pemerintah. Bank umum, seperti telah diterangkan, harus menyimpan sebagian dari tabungan masyarakat yang diterimanya sebagai cadangan. Yang tiga, mengawasi bank umum dan institusi keuangan lain. Lembaga-lembaga keuangan, termasuk bank umum, merupakan perusahaan yang mencari keuntungan dari meminjamkan uang yang dimilikinya atau ditabungkan kepadanya. Untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, mereka berusaha meminjamkan kepada perusahaan-perusahaan dan perorangan sebanyak mungkin mereka pinjamkan. Apabila tujuan ini terlalu, maka akan timbul akibat-akibat buruk kepada masyarakat dan perekonomian. Oleh sebab itu dibutuhkan pengawasan oleh bank sentral untuk menghindari akibat-akibat yang tidak diharapkan dari kegiatan berbagai lembaga keuangan, terutama bank umum. Bank sentral diberi kekuasaan oleh pemerintah untuk mengawasi dan memberi petunjuk kepada lembaga-lembaga keuangan yang ada dalam perekonomian mengenai kebijakan yang perlu mereka jalankan. Dari waktu ke waktu, bank sentral akan mengeluarkan peraturan dan tindakan yang lain untuk mengawasi kegiatan dari lembaga keuangan tersebut. Yang keempat, mengawasi kestabilan kurs valuta asing. Ini penting. Bank sentral merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas untuk menjaga stabilan kegiatan impor, ekspor, dan aliran modal luar negeri dengan tujuan untuk menjamin tercapainya kestabilan perekonomian negara. Yang kelima, mencetak uang logam dan uang kertas. Mata uang yang beredar dalam perekonomian dikeluarkan oleh bank sentral. Pemerintah memberi kekuasaan kepada bank sentral untuk mencetak uang yang diperlukan untuk melancarkan kegiatan perdagangan dan produksi. Di dalam menjalankan tugas ini, bank sentral harus menentukan jumlah uang yang harus disediakannya pada suatu waktu tertentu. Menentukan besarnya uang beredar yang harus ditambah dari satu periode ke periode lainnya merupakan tugas bank sentral. Karena tugasnya ini, ada kalanya organisasi bank sentral dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu satu bagian bertugas hanya untuk mengeluarkan uang dan bagian lainnya menjalankan tugas bank sentral yang lain.
Mungkin itu saja materi dari kami. Cukup sekian, itu saja yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.